Terlalu malam kita kesini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, teman-teman, para viewer, para subscriber dimanapun Anda berada. Tentunya mari yang pertama kita ucapkan kalimatul tahmid biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan jasmani, rohani, lahir dan batin, sehingga sampai detik ini, sampai saat ini kita dapat berjumpa bersama. Saya sekarang bersama Kang Tambuh dan tentunya nanti akan saya ceritakan apa yang sebetulnya terjadi di kawasan ini. Tetapi sebelumnya mari kita bersolawat atas junjungan kita kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya, pertolongannya fitini wal akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, para viewer, para subscriber dimanapun berada, suatu ketika di video saya yang beberapa hari lalu saya berada di sini, camping di sini ya, karena
Sebetulnya saya tidak ada niatan untuk camping di sebuah masjid ya Kang Tama, tetapi karena waktu saya berangkat camping dan kebetulan numpang sholat di sini, ternyata karena saya membawa peralatan camping, kebetulan jamaah masjid dan termasuk takmir masjid bertanya-tanya kepada saya bahwa saya sering mendatangi tempat-tempat yang pingin ataupun angker dalam artian camping gitu teman-teman. Dan ternyata waktu itu saya ada tantangan dan ya kayak macam berguru itu lah, takmir masjid dan jamaah masjid itu kayak macam berguru, berani enggak tidur di masjid ini, karena jamaah sini sering mendengar sesuatu di bagian belakang, ada orang kayak berwudu tetapi ketika ditunggu-tunggu enggak ada yang masuk ke dalam masjid, kadang ada orang dehem ataupun batuk gitu kan, terus ada langkah kaki tetapi ketika dicari enggak ada. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi tantangan saya waktu itu. Terus akhirnya saya bikin video di sini atas tantangan, atas inisiatif, atas rekomendasi dari jamaah masjid dan juga takmir masjid sini. Nah, kebetulan waktu itu saya memang sengaja untuk memberanikan diri teman-teman ya. Akhirnya apa? Akhirnya saya beranikan diri untuk menginap di sini. Tetapi pada kenyataannya ternyata cerita dari takmir masjid jamaah masjid benar adanya teman-teman. Ada suara pating gerundang di belakang karena atapnya juga seng. Terus ada juga macam saya kelihatan itu macam ada sosok yang membuka pintu ini. Yang paling saya kaget adalah ya ketika ini karpet masjid ini ditarik sewaktu saya tidur. Saya hampir putus. Tapi mau nang masjid masuk iya nang masjid kan. Ya. Yang namanya makhluk gaib ataupun yang namanya jin, konon katanya ada jin yang alim atau jin muslim, ada juga jin yang kafir, konon katanya seperti itu. Nah, dan ketika saya lakukan tidur di sini itulah yang terjadi teman-teman. Nah, kebetulan ada di video saya komentar-komentar yang segera ingin saya tanggapi lebih dari 3 orang, bahkan saya sempat di WA juga disuruh mengulangi lagi bagaimana dan suruh ajak teman, dan kebetulan saya kali ini mengajak Kang Tambuh ya Kang Tambuh ya. Walaupun agak-agak malam datang ke sini, ini sekitar jam 11 lebih ya Kang Tambuh. Nah, saya akan melakukan tidur di sini walaupun mungkin saya tidak masak-masak ya teman-teman, cuman bawa air sedikit ya dan juga sedikit makanan, karena memang tujuan saya dan tujuan Kang Tambuh ini betul apa tidak sih kejadian yang saya alami itu. Kalau saya agak nggak percaya soalnya di masjid kayaknya Kang Tambuh macam nggak percaya. Nah, untuk itu pada malam hari ini saya ingin tiduran leyeh-leyeh dan masih sore kok kedengar ya nggak apa-apa, bebas ayam atau mungkin ada makhluk langit yang turun, bisa jadi ini sudah kedengar macam kayak kedengar jago keluruk teman. Oke, kita akan makan minum dulu teman-teman, sekedarnya air putih sama ya roti apa roti. Tapi memang kejadian seperti itu kadang-kadang diawali dengan apa namanya hal-hal yang tidak wajar, yang janggal. Karena ayam ini berkokok itu layaknya yang pagi. Nah, kalau tapi mendekati jam 12 macam ini memang sudah wajar ya Kang Tambuh ya, sudah wajar ya teman-teman ketika ayam berkokok mendekati pukul 00 atau pukul 12 malam. Ya kan menurut di agama Islam, agama kita kan kalau ada malaikat yang turun kan, kalau ayam terus pedus itu kan tahu, bisa lihat kan. Nah, mungkin kelebihan daripada hewan seperti itu ya, macam kayak mohon maaf ada anjing, dia penciumannya, pandangannya itu lebih tajam daripada manusia. Oke teman-teman, jangan hiraukan ayam pada berkokok. Mungkin ini sudah ya karena mendekati jam 12 lah ya. Kita akan minum-minum dulu, makan dulu sambil bincang-bincang. Ini Kang Tambuh kayaknya udah ngantuk. Lepas itu nanti kita lakukan tidur atau ngasuh di sini ya teman-teman. Ya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa hal yang sekiranya mencederai badan kita. Yang jelas apa mungkin kalau kita berdua sama jenengan rumah sendiri kan beda ya.
beda. Apakah Dan memang Kang Tambu kemarin itu saya lupa nggak berwudu karena kan saya seingat saya sewaktu sholat isya itu saya masih dalam wudu belum batal. Tetapi ketika saya melakukan camping ya entah sadar entah enggak mungkin wudu saya batal bisa jadi. Karena kan kalau tidur telentang itu hukumnya batal Kang Tambu, wudu kita itu batal. Tapi kalau tidur seperti ini sila seperti ini wudu kita nggak batal. Oh begitu ya. Asal tangan kita itu nggak geger kita nggak lende-lende, ini tangan nggak nyagak menukui, tetap gini posisi. Nah ini tidur nggak batal wudunya. Tapi ketika telentang kayak tidur biasa, batal. Itu wudu kita batal. Nah mungkin di situ juga menjadi celah bagi jin ataupun makhluk-makhluk yang ingin mengganggu kita. Ya, itu teman-teman. Izinkan Lehar Petualang dan Kang Tambu untuk bermalam di sini, berikan doa yang terbaik untuk Lehar dan Kang Tambu, dan mudah-mudahan apa yang kami lakukan di sini bukan bermaksud untuk mendiskreditkan sebuah masjid ataupun apa, tetapi ini hanya sebagai uji nyali kami berdua. Itu teman-teman ya. Jangan dijadikan polemik ketika saya tidur di masjid, tetapi masjid itu bisa jasa untuk tidur, tetapi posisi kita harus suci dari najis. Dan ini tempatnya di Serambi ya. Ini tempatnya di Serambi. Enggak di dalam masjid enggak. Betul. Cuma di Serambinya. Jadi bebas. Mungkin seperti itu. Yang jelas kita menutup aurat, kita posisi dalam keadaan berwudu, tidak mengotori masjid, tidak merusak masjid. Begitu teman-teman. Oke. Ya, benar kan? Siap. Betul. Kita makan minum dulu. Bisa terjadi seperti itu. Tapi ternyata loh masjid Tiban dia punya histori masjid itu moro-moro ono. Masjid Tiban. Masjid Tiban yang semau. Masjid Tiban itu orang yang selama itu. Nah iya aku ngerti ini mau. Jadi nang jenar juga. Jenar apa Masjid Tiban. Terus ada lagi Masjid Santren. Masjid Santren itu dia karena kesemuanya itu peninggalan daripada zaman Sunan. Zaman itu zaman Sunan. Jadi itu mempunyai apa? Macam kayak aura. Yang mungkin apa penunggunya? Ya, jadi itu macam kayak ya karena zaman dahulu bukan orang seperti sekarang ya. Karena dulu orang membangun masjid itu mesti ngomong tertentu sama mempunyai aroma itu kalau kesek atau mempunyai kelebihan, entah itu melalui doanya, entah itu melalui amalan ataupun apapun itu. Kayak contoh lah nalika gawe masjid Demak Sunan Kalijaga. Iya kan? Kurang saka siji tapal ditoto langsung jadi langsung jadi tiang masjid karena kewaliannya itu ada ya itu kekuatan sama itu yang mungkin membuat masjid itu punya aura yang tersendiri kan gitu. Terus kurang genteng kalau katanya kekurangan genteng satu ente itu mau kena nasi jadi genteng. Nah itu karoma seperti itu teman-teman yang menyebabkan itu masjid itu mempunyai karoma ataupun kekuatan ataupun boleh dikatakan. Tapi yang jelas kalau menurut saya memang setiap tempat suci kayak masjid-masjid itu pasti ada bangunannya dari makhluk-makhluk yang itu pasti ada, karena yang beribadah itu bukan hanya makhluk kayak kita, kayak jin-jin juga banyak yang muslim yang iya kan beribadah juga. Jadi diciptakan jin dan manusia itu hanya untuk ibadah. Ada ayatnya seperti itu. Tapi ketika kita terlena dengan dunia, manusia juga bisa terlena, jin juga bisa terlena, karena sifat daripada makhluk ciptaan Allah itu nggak akan sempurna. Itu enggak. Kecuali malaikat. Nah, kecuali malaikat nggak punya nafsu kan? Karena dia diciptakan hanya untuk tugas-tugas tertentu. Ya kan? Ayo minum sini. Oke, siap. Anggo gelas Pak. Langsung. Itu kebetulan bawa kue sedikit nyawa. Ya buat teman-teman semuanya yang belum makan minum. Kita macet dulu teman-teman. Kita macet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
kalau di masjid kayak gini itu sebenarnya kan kenapa kita nggak boleh diperbolehkan tidur itu karena kadang kalau mangko jin yang nggak suka itu kita bisa pindah. Makanya cerita-cerita ya, seperti itu memang banyak. pernah terjadi orang tidur di masjid setelah melek tahu-tahu sudah di dekat sumur. Ada jin yang nggak suka kalau tempat suci kayak gitu buat tidur gimana. Tapi nggak semua jin kayak gitu maksudnya. Ya, tapi kalau misalnya asal tidur kita itu dalam keadaan begitu, badan kita itu suci, nggak ada barang-barang yang membatalkan sholat atau mengotori masjid, itu mungkin tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Menurut saya seperti itu. Betul nggak? Iya betul. Dulu, aku juga pernah punya teman. Cuma aku masih sekolah ya, terus SMP. Temanku kan apa namanya? Kadang males sekolah. Kan berangkat pagi jam 4:30 udah berangkat dari rumah sampai tempat angkutan itu kan jauh. Itu jalan dulu belum diaspal. Jadi sampai sekitar jalan itu 4 kilo sampai ke tempat angkutan kita ya. Temen kan kadang kalau mau bolos itu dari rumah berangkat, nah, sampai ketemuan saya itu di dekat masjid. Dia suka tidur di itu tempat apa mimbar, kan ada ngumpet itu. Nanti dari rumah tuh berangkat sekolah, tapi di sampai masjid itu dia nggak berangkat, cuma tidur di mimbar itu, dan dia nanti keluar di mimbar udah siang. Dan itu yang aneh itu pernah pada suatu ketika itu dia tidur di mimbar. Nah itu kan pagi, dari pagi setiap jam 5 biasanya kan bangun sekitar jam 11 sebelum ada azan zuhur itu bangun dia. Tapi waktu itu mungkin dia nggak tahu sudah ada di dekat kamar mandi. Dipindah padahal siang hari. Itu nggak bohong, itu cerita beneran itu. Bukan hanya cerita, itu memang kenyataan. Itu teman waktu saya SMP. Ya itu bisa jadi lah, karena masjid itu bukan tempat tidur, apalagi di mimbar. Jadi sebenarnya kan mimbar kayak almari itu ya. Dia tidur di sini ngeringkel, ada orang apa sajatah gitu. Kalau bahasa gitu deh. Ya teman yang lucu itu. Jadi itu pada akhirnya kejadian itu menjadi trending topik lah ya. Iya. Kayak banyak orang dengar, memang kenyataannya seperti itu ya. Mungkin bagi orang-orang yang tidak percaya dengan hal-hal seperti itu, kalau belum mengalami sendiri, yakin tidak akan percaya ya kan. Tapi kalau itu kan memang di dalam masjid ya, bukan di dalam masjid. Tapi kalau di teras terang ini ya sebenarnya enggak semua masjid kayak gitu. Tapi hanya masjid tertentu yang mungkin memang ada jin yang sangat alim mungkin ya. Jadi kalau jin yang sudah tingkatannya alim banget mungkin kalau lihat orang ini tempat suci kok buat tidur itu mungkin memang dia nggak suka. Nggak gitu. Apa yang mampu salah mana ya? Ya orang mungkin sendiri yang wangi lah. Kepojokan itu. Mampu amis ya mungkin. Ya teman, ini ada bau dari alasan. Mungkin dari kita bercerita mungkin ada yang nggak suka. Jadi kalau kita lihat macam kemarin saya waktu di sini, memang sebelah situ ada kuburan. Atas ini ya. Ada kuburan. Dan konon katanya kuburan itu sampai daerah sini tanahnya. Dulunya. Entah betul apa enggak ya, yang jelas seperti itu. Ya mungkin sebagian belah sana ya. Karena kan itu kan di atas itu sudah langsung. Nah ini kan langsung paling semeter sudah kuburan kok. Nah iya, barangnya itu dekat, karena sudah sampai kuburan. Mungkin dulu-dulunya ada yang dibuat kuburan itu ya. Dulu-dulunya akhirnya diambil tanahnya, dibuang di sana, terus dijadikanlah sebuah masjid ini. Mungkin seperti itu ceritanya. Berarti memang masjid ini itu berdampingan dengan kuburan.
Mandunya itu tentang sampai baunya. Mungkin karena ini berdampingan dengan kuburan, ini juga Takut banget. Saya cek dulu teman-teman. Ini tempat itu juga bisa. Kayak bau amis. Nah, Anda bisa lihat teman-teman, di atas itu adalah kuburan. Jadi pojok ini sudah kuburan itu teman-teman. Anda bisa lihat ini bangunannya mepet sekali dengan kuburan teman-teman. Sebelah itu kuburan. Jadi tempat ini memang berbau mistis. Itu memang nggak aneh lagi dari kuburan. Memang kuburan kalau kan mepet banget, jadi itu atapnya itu udah masuk ke wilayah Kuburan. tanah kuburan. Ini tanahnya agak menjauh gini, tapi kan posisi kita di bawah, posisi masjid ini di bawah daripada. Oh ya, kuburannya lebih tinggi ya, lebih naik sedikit terus ke kuburan. Nah, kayaknya seperti itu teman-teman. Ya coba kita akan tidur-tiduran di sini atau malam di sini lah, tapi usahakan jangan sampai melanggar norma. Artinya kita tidak boleh mengotori masjid ini, entah itu dengan minuman, entah itu dengan makanan, entah dengan tindakan kita yang notabene dilarang oleh agama, gitu ya. Ya, betul. Tidak seperti itu. Lan ojo bengok-bengok. Seandainya melihat sesuatu jangan kita bengok-bengok ataupun mengeluarkan suara yang keras. Karena memang ini masjid ini bukan jauh dari pemukiman, tetapi dekat-dekat dengan pemukiman. Oke teman-teman, kami akan melakukan tidur-tiduran lah. Mudah-mudahan nanti Anda semua bisa terinspirasi dengan adanya hal ini, dengan adanya video-video dari Leal dan juga kawan-kawan. Oke teman-teman. Terlalu padat. Berarti kabeh. Kenapa ya? Oh, kayak apa itu? Nggak terlalu padat, uang lewat. Ditambah? Terus on? Bisa dilihat di depan pintu yang buka sendiri. Mampu ya. Mampu kurang kosong. Batang.
Gugatan. Hilang Mas. Dewi-dewi, mau dewi-dewi, mau dewi. Betul nunggu. Ini mau bosok ini. Datang pergi datang pergi. Terus saya kayak lama di situ kan. Obatnya, dia anggur dewi. Kita kan, apa enggak? Wow, hebat kan? Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan luas saking kayaknya luas saking yakin yo aku luas saking kayaknya Kang Tawa bilang gimana kalau macam ini teman-teman saya terusan mimpi buahnya dibagi wah mereka banyak banget dan besar dan kecil banyak banget undang benar itu kok tindakan tidak ada ya, tak mau sih. ya nggak mau sampai rasa Ibu ini nggak ada buka duit.
Ya, kerane ono dhewe. Kerane ono dhewe. Kerane ono dhewe kan. Sendal perang kono. Sik tanjuk sendal. Tiba-tiba kerane itu kan dhewe. Pas arep balik dhewe. Tiba-tiba kerane. Ora dhewe tenan, ora tenan. Heeh. Aku pas arep balik ini. Tiba-tiba kacak. Tenan apa ya? Tadi betul-betul nyala ya teman-teman. Tuh kamera cak itu. Tadi gue mau nak nguyuh nang kene. Aku wis kan jero WC. Oh, wis kok jero WC. Yo wis metu. Motor ya balik rene. Kok tiba-tiba apa no sing? Subhanallah. tenan ya. Heeh. Merujuk saya. Apa rusak iki apa ya? Mosok tiba-tiba kok rusak. Ya ora Mas wis rusak ketwinganane mbiyen apa ya? Ya mungkin iso nek rusak tapi kok ora mau nyenggol aku sarep mendingan pantun iki kok. Aku pantun iki. Sebenarnya sapa to, Jan? Subhanallah. Mata tikus, kucing. Ora mungkin tau. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi teman-teman, kawasan itu dekat dengan masjid. Ya masjid ini dekat dengan tuh kuburan di atas. Jadi Kang Tambu tadi melihat bahwa itu apa? Tempat wudhu yang di belakang ini keluar airnya sendiri. Subhanallah. Oke lah teman-teman, kita ke depan lagi aja. Subhanallah. Ini masih jam udah hampir subuh kan? Nih, Udah jam kita masuk aja. jam 4 ya. Oke teman-teman semua, para pemirsa dimanapun berada, kami sudah beberapa jam di sini dan ternyata fenomenanya masih tetap ada. Namun yang saya rasakan adalah bau busuk, bau busuk batang. yang menyengat gitu teman-teman. Dan setelah saya mau pipis belakang itu keran tadi itu yang hidup sendiri. Jadi bau itu kadang menyengat, terasa banget hawanya, baunya, terus hilang, Sampai belakang juga bau. datang lagi Ada. bau bangkai itu hilang lagi. Nah pada akhirnya saya dan Kang Tambuh tetap memutuskan untuk tidur di sini. Ternyata di dalam tidur Kang Tambuh ini bermimpi ya teman-teman. Saya mimpi pokoknya kayak ada ular itu batang banyak banget. Kayak peluru makanya. Pertama di dinding, setelah di dinding itu jadi kayak sopo di tali pokoknya tali rewet mengwet opo untuk uji. Ternyata kami dalam berkemping di sini atau bermalam di sini masih mengalami hal-hal yang aneh, hal-hal yang ganjil teman-teman. Terutamanya sewaktu kami lepas makan minum ya, ngobrol-ngobrol seperti ini. Ternyata ya teman-teman, ternyata tuh masih ada bau yang menyengat gitu ya kan. Bau menyengat ini entah disebabkan oleh apa, entah memang ada bunga bangkai, entah itu memang bangkai, betul-betul bangkai, kami kurang mengetahui itu. Tetapi yang jelas datang dan akhirnya pergi, datang pergi terus bentar-bentar bau hilang. itu seperti itu. Hilang. Dan akhirnya kami melakukan tiduran lah di serambi masjid ini. Ternyata juga Kang Tamu itu bermimpi
yang mana mimpi itu macam Kang Tambo ini menjumpai banyak sekali ular ya, dalam tidur. Itu juga nggak tahu itu artinya apa, jelas yakin itu Didatangi ular banyak. Dan ketika Kang Tambo bangun, bau masih bau lagi menyengat. ya, bau lagi. Dan akhirnya tiduran lagi. Ternyata Kang Tambo itu kan mau pipis ke belakang, mau pipis ya, buang air ke belakang. Ternyata memang daerah belakang ini ada yang aneh ya, Ada yang aneh, ada keran itu hidup sendiri, keluar air gitu teman-teman, keluar air, dan keluar air beneran itu. keluar air. Nah, yang jelas kita sebagai manusia tetap mengimani itu semua. Artinya apa? Bahwa alam semesta itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ataupun bisa apa-apa itu bisa terjadi atas kehendak daripada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu kejadian-kejadian ini apakah yang dapat kita simpulkan di situ bahwasanya masjid ini mempunyai karomah, ataupun masjid ini sering terjadi fenomena seperti ini karena ya mungkin daerah kawasan sini dulu, kawasan lokasi masjid ini adalah pemakamannya teman-teman, ataupun kuburan, tanah kuburan. Oleh karena itu sering sekali terjadi fenomena dan penampakan seperti itu. Itu menurut pendeteksian kami ya, bisa jadi salah pendeteksian kami. Dan mungkin kita cukupkan sekian ya teman-teman, para subscriber dimanapun berada. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kita di alam dunia ini hanya mengikuti alur cerita yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan harus sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid adalah tempatnya untuk beribadah, rumahnya Allah. Maka dari itu teman-teman, kita hanya menumpang di masjid ini. Kadang-kadang musafir dari mana-mana tempat datang ke sini untuk beristirahat, sekedar melepas lelah tidur, bukan bermaksud untuk mengotori ataupun melecehkan sebuah masjid. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Usikum manapsi bita'amullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.